Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua
alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita buka hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, sungguh indah.
fokus, hati kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan bersaksi tentang cinta kasihnya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan begitu baik, Tuhan selalu dan selalu baik terhadap saya. Hanya saya saja yang tidak baik. Saya mau bersaksi mengenai beberapa hari yang lalu memang saya sering hancur hati. Saya sering menangis sendiri dan saya mendengarkan lagu pujian yang tentang Tuhan. Saya sering menangis sendiri. Saya ngomong waktu itu dengan WA dengan Maria. Maria, saya kok sering hancur hati. Malah saya kirimi pujian yang menyentuh hati saya ke Maria. Terus Maria juga ngomong gini, memang tante harus penyerahan total. Ya, memang saya belum penyerahan total. Waktu itu sudah penyerahan tetapi nggak total, jadi nggak sepenuhnya ada yang masih dipegang sama saya. Nah, tanggal 5 Mei saya WA dengan Maria. Malamnya saya langsung berdoa sama Tuhan. Saya menyerahkan semuanya ke Tuhan. Saya nggak ada yang tersisa. Pokoknya 100% saya serahkan ke Tuhan. Saya mau benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Benar-benar saya plong dan tidak ada yang ganjel di dalam hidup. Biar saya ini sebagai hamba Tuhan bisa menjadi kesaksian yang hidup dan bisa orang lewat kesaksian saya, orang bisa mau bertobat dan menerima Yesus secara pribadi. Karena kalau saya tidak lepas, saya tidak berkenan, Tuhan tidak akan berkenan. Dan pelayanan saya juga akan sia-sia. Dan di hadapan Tuhan saya tidak ada nilainya sama sekali. Nah, memang suami saya sering berkata dengan saya, kamu memang terlalu disayang oleh Tuhan, tetapi hanya untuk diri sendiri dan hanya slogan, hanya kalau tidak gayem firman, itu hanya slogan, hanya rema, tapi tidak menjadi milikmu. Nah, setelah itu malamnya saya memang berdoa dan sungguh-sungguh saya pengen benar-benar cintanya Tuhan dan Roh Kudus itu menjadi bagian hidup saya. Saya bisa mengimpartasikan cinta kasih Tuhan dengan benar-benar bukan suatu kemunafikan, tetapi benar-benar dari dalamnya saya dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan. Saya tidak mau lagi dengan pura-pura, dengan kemunafikan saya selama ini. Saya mau benar-benar plong. Saya benar-benar mau berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya, saya ikut rapture. Saya nggak mau tertinggal. Saya mau benar-benar kekekalan bersama Tuhan di surgawi. Tuhan, saya bersyukur dengan adanya apa yang saya alami di dunia ini. Entah itu pergumulan hidup, entah itu karena ego saya sehingga mengalami berbagai masalah. Saya sebetulnya tidak mau seperti itu, tetapi kejadiannya seperti itu. Tapi Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Inilah yang akan saya bagikan, berkat yang dari Tuhan yang luar biasa. Nah, saya setelah berdoa tanggal 5 itu saya diberi mimpi. Langsung Tuhan tidak nanti-nanti lagi. Saya didatangi Tuhan di dalam kamar saya. Tuhan datang dengan jubahnya, dengan wajah kemuliaannya, dengan jubahnya yang megah, putih bersih, menjumpai saya. Tuhan bilang sama saya, engkau sangat kukasihi, engkau sangat kusayangi. Memang saya merasakan terlalu disayang oleh Tuhan. Saya sudah diberkati Tuhan luar biasa. Sampai saya sudah tidak minta apa-apa lagi sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi lebih untuk
saya bagiku sudah cukup. Kasih karunia Tuhan sudah cukup. Tuhan sudah menebus dosa saya, sudah mengganti manusia lama saya menjadi manusia baru. Nah, ini masalahnya, saya belum hidup baru. Saya sudah lahir baru tapi belum hidup baru. Saya mau hidup baru bersama Tuhan yang ada di dalam saya ini. Roh Kudus yang ada di dalam saya itu, roh yang dari Allah, yang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, singkat ceritanya, Tuhan itu bilang, kamu sudah ditebus, engkau sudah dibenarkan, dikuduskan, engkau sudah, semuanya sudah saya bayar lunas. Hanya saja engkau belum penyerahan total. Nah, di saat saya sudah penyerahan total, Tuhan itu sudah membebaskan saya dari belenggu ikatan duniawi, keegoan saya. Saya terlalu ego memang. Saya merasa apa-apa bisa. Sombong sekali. Tuhan benci kesombongan saya. Merasa apa-apa saya bisa. Saya bisa ini, bisa itu. Sebetulnya itu dari Tuhan. Tetapi saya merasanya saya ini yang bisa. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Makanya ini kali Tuhan mau saya menyerah total. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan saat itu bilang sama saya gini, kamu itu tidak punya kuasa apa-apa. Kuasanya ada di dalam aku. Hanya lewat engkau saya memberi kuasa. Tapi kalau engkau berkenan, kalau engkau belum berkenan, engkau tidak ada kuasanya apa-apa. Makanya penyerahan itu penting. Penyerahan total. Roh, jiwa, dan tubuh saya serahkan ke Tuhan. Saya sudah tidak terikat lagi dengan belenggu dunia ini. Saya tidak mau lagi dengan keduniaan yang sia-sia, yang selama ini saya itu hidupi. Saya mau hidup di dalam Kristus yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, setelah itu saya merasa, setelah Tuhan mendatangi saya itu merasa sukacita sekali. Saya merasa ada sesuatu yang lain yang saya rasakan, benar-benar Tuhan akan berkarya di dalam hidup saya. Terus terima kasih Tuhan, saya bersyukur engkau mau mendatangi saya. Karena Tuhan tidak kurang panjang sabarnya menunggu saya. Tuhan menunggu saya di ujung jalan buntu. Benar-benar saya buntu. Saya banyak pergumulan. Orang lain tidak tahu. Saya bergumul hanya kepada Tuhan. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya bisa hanya bicara dengan Tuhan saja. Karena dengan manusia itu nanti dibicarakan lagi. Dan saya tidak suka membicarakan orang lain juga sih. Kalau ada orang yang bersaksi, saya benar-benar saya keep, saya simpan hanya dengan Tuhan saja saya berbicara. Makanya pergumulan saya pun saya dengan Tuhan saja. Nggak ada satupun yang tahu. Nah, tapi ini saya sudah dibebaskan dari terbelengguan saya. Sehingga saya sudah plong. Sekarang saya benar-benar milik Tuhan. Saya tidak merasa beban saya berat, tetapi sudah diangkat oleh Tuhan. Di saat Tuhan turun tangan, karena saya sudah angkat tangan, sudah tidak mampu, baru Tuhan angkat tangan. Baru Tuhan turun tangan. Kalau saya belum angkat tangan, Tuhan tidak akan turun tangan. Nah, saatnya ini Tuhan benar-benar sudah turun tangan dan mengambil seluruh beban saya, sehingga saya sudah plong. Walaupun banyak pergumulan, pasti saya akan menjadi lebih dari pemenang dan selalu akan menang, tidak jatuh lagi. Saya sering jatuh dan bangun, jatuh bangun. Itulah saya. Tetapi
kali ini saya percaya saya pasti Tuhan yang akan menopang senantiasa. Saya memang beberapa inilah ya tahulah gitu, saya jauh dari Tuhan. Tidak ada yang tahu. Ya hanya saya yang tahu dengan Tuhan. Nah saatnya ini yang paling tepat, Tuhan itu mengerti sekali. Kamu sudah tidak kuat kan? Ya saya sudah tidak. Makanya kamu harus menyerah. Tuhan memberi saya firman 1 Yohanes 1 ayat 12. Engkau sudah percaya dan menerima aku. Dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua Roma 6 ayat 1 sampai 14. Bahwa saya sudah mati, sudah diganti dari manusia lama saya diganti dengan manusia baru bersama Kristus. Dan bangkit bersama Tuhan itu saya sudah rasakan. Nah, yang ketiga itu yang penyerahan, yaitu Roma 12 ayat 1 yang sedang saya alami ini. Saya sudah menyerahlah. Saya sudah tidak kuat. Saya mau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, sekarang saatnya saya sudah sukacita, damai, sejahtera. Saya mencari damai, mencari sukacita tidak bisa. Tetapi kalau saya mendapati Tuhan dan saya dengar-dengaran akan firman Tuhan, merenungkannya, digayem dan terus dipelihara di dalam hati saya. Dan pada saat ada masalah, itu yang keluar firman Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Untuk kesaksian saya kira cukup ya. Karena Tuhan itu sudah lebih rindu dari saya. Tuhan ngomong, saya rindunya lebih dari rindunya kamu kepada saya. Saya rindunya lebih besar daripada rindunya kamu. Memang Tuhan itu adalah segala-galanya. Tuhan sudah menunggu saya di saat saya sudah tidak kuat. Saya banyak pergumulan, saya banyak kesusahan yang harus saya lewati. Tetapi tetap Tuhan akan menggendong saya. Tuhan akan mendekap saya. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan saya, Yesus Kristus, Allahku yang hidup, yang akan saya pegang sampai saya ketemu Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, saya tidak akan melepaskan. Karena itu Allahku, Tuhanku, Yesus Kristus, Maha besar, maha mulia, maha agung, dan tidak bisa terkatakan. Kuasanya tak terbatas, kuasanya luar biasa, dahsyat, ajaib, mengherankan, dan tidak ada kata-kata lain lagi yang bisa saya ungkapkan. Semuanya baik, semuanya yang dari Tuhan, tidak ada yang tidak baik. Walaupun itu secara kasat mata itu tidak baik, tapi berujung baik kalau saya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Hamba bersyukur dan berterima kasih. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu dan rahmat-Mu baru setiap pagi. Itu yang saya rasakan. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Jemaat GPI Elim Unit 405 Wangon yang kami kasihi. Kami bersyukur, berterima kasih untuk saat ini kembali kita berkumpul. Dan pada saat ini saya akan menanggapi kesaksian daripada istri saya. Dan sebetulnya di dalam kesaksian itu adalah inti daripada kekristenan yang benar-benar, yaitu kekristenan yang sejati, saudaraku. Sebetulnya sesuai dengan apa yang kesaksian tadi, hanya ada beberapa ayat saja kuncinya
yaitu 1 Yohanes 1 ayat 12-13. Ya, tepatnya Yohanes 1 ayat 10 sampai ayat 13. Di situ kita diwajibkan untuk mengakui Yesus adalah inkarnasi Allah menjadi manusia dengan tugas untuk menjadi juru selamat kita. Dan semua itu, saudaraku, dasarnya adalah karena Bapa demikian mengasihi manusia, ya, kita semua di dunia ini. Dan jalannya lewat kayu salib, lewat pengorbanannya di kayu salib. Yaitu ayatnya di Yohanes 3 ayat 15-16. Jadi inilah 2 ayat dulu, saudara, yang penting sekali. Ya, seperti yang Tuhan memberitahukan kepada istri saya, ayat-ayat tersebut. Nah, sebelum menerima ayat ini, kita Kristennya hanya di luaran, hanya sebagai pengikut, bukan menjadi murid, saudara. Nah, kalau seperti itu ya akhirnya kekristenannya naik turun, ya, tidak pernah mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi istilahnya kekristenan yang hanya di luarannya saja. Jadi fondasi dari kekristenan sejati adalah 1, kita harus lahir baru dan harus menerima karya Kristus di kayu salib dengan dasar adalah kasih Bapa yang demikian luar biasa kepada kita semua. Ini harus dipegang sekali, saudara, harus erat-erat pegangannya, harus demikian mantap. Ya. Nah, selanjutnya, saudaraku, apa yang terjadi di kayu salib, memang betul Tuhan mewakili kita, ya, menanggung dosa kita, memikul dosa-dosa dunia di dalam dirinya. Ya. Dan pada hari ketiga dia bangkit mengalahkan maut, dan kita juga ikut bangkit bersama dia, dan kita hidup dengan hidup yang baru. Ya. Jadi langkah ketiga adalah kita bersama Tuhan, ya, mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Itu Roma 6 ayat 1 sampai ayat 14. Nah, selanjutnya, saudara, apabila kita hanya sampai di sini saja, ya, dalam kenyataan hidupnya kita tetap masih jatuh bangun, saudara. Walaupun secara teologi ngerti, ditulis di situ bahwa kita telah mati, manusia lama telah mati bersama Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita sudah menerima Roh Kudus, walaupun tahu, saudara, dan percaya itu. Tetapi harus ada langkah selanjutnya, saudara, supaya benar-benar kita permanen, saudara, benar-benar konstan, ya, yaitu langkah selanjutnya yang keempat, saudara, yaitu Roma 12 ayat 1. Di situ disebutkan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita, ya, termasuk hidup kita keseluruhannya. Kalau bahasa Yunaninya itu konsekrasi, saudara. Dasarnya adalah kasih Kristus yang demikian luar biasa. Kita nanggapi itu, maka kita menyerahkan hidup kita, tubuh kita, dan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar berserah sepenuhnya seperti apa yang ditulis di Alkitab Roma 12 ayat 1, selanjutnya hubungan kita dengan Tuhan akan lebih lancar, saudaraku, ya, lebih konstan. Ya. Jadi apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, selalu mengingat Tuhan, bersandar sama Tuhan, bersandar akan kuasanya, karena kita selalu berserah pada Dia. Dan juga dalam hal-hal ego, kesombongan, atau merasa pintar, merasa berjasa, ya, merasa dipakai oleh Tuhan dan sebagainya, itu akan lenyap, saudara. Ya, akan
lenyap dengan sendirinya. Karena apabila kita sudah melangkah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan, yaitu di Roma 12 ayat 1 itu, selanjutnya yang akan hidup di dalam diri kita, yang akan terwujudkan adalah karakter Kristus. Ya, di situ akan muncul dengan sendirinya, ya, diubahkan dari dalam, diganti dengan hayat Kristus atau hidup Kristus. Di situ termasuk karakter Kristus. Sehingga kekristenan sebetulnya ini bukan masalah harus ini harus itu, tetapi yang benar adalah kita menerima karya Kristus, menerima Kristus, percaya Kristus Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, ya, dengan dasar kasih Bapa, ya, Yesus ke dunia mati di kayu salib, dan percaya kita pun ikut mati bersama Dia dan bangkit juga bersama Dia. Sekarang Roh Kudus ada di dalam kita, dan kelanjutannya adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Nah, sebetulnya itu aja, saudara, nggak ada yang lain, saudara. Kalau sudah menemukan ini dan dipraktekkan, benar-benar kita bisa menjalankan kekristenan dengan selalu berkemenangan. Memang mesti ada godaan, ada juga hal-hal yang menghalangi itu, tetapi percayalah, ya, bersama Tuhan, kalau kita benar-benar bersadar, pasti Tuhan akan menolong, ya, akan menyatakan kemuliaannya, ya, menyatakan kuasanya kepada kita semua. Jadi inilah yang perlu kita semua pelajari dan juga hayati dan alami, saudara. Ya, bukan hanya sekedar dapat firman, dapat rema, ya, itu baik, saudara, tapi harus juga dihayati, direnungkan firman-Nya sambil terus melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan memberikan tahu kepada kita. Sebetulnya, saudaraku, kalau kita sudah lahir baru, sudah menjadi orang Kristen, ya, banyak yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui firman Tuhan, melalui suara yang terdengar, dan sebagainya. Banyak, saudara. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak dilanjutkan dengan merenungkannya, ya, tidak dilanjutkan dengan digayem, saudara. Artinya direnungkan, dimasukkan ke dalam hati, ya, dan mulai diajak bicara Roh Kudus. Sehingga kalau tidak demikian, maka akhirnya Roh Kudus juga dipadamkan, saudara, ataupun mungkin, ya, didukakan, tidak dianggap oleh kita. Maka kerohanian kita akan menjadi bantut. Nah, disitulah maka banyak orang yang sudah lahir baru, ya, sudah mengalami Tuhan, tetapi diakhiri dengan jatuh lagi. Nah, karena sudah lahir baru tapi belum menjalankan dengan konstan hidup baru. Ya, jadi harus sadar, harus ngerti, di samping harus lahir baru, dan dengan percaya kita lahir baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga harus dilanjutkan dengan menjalani hidup baru, yaitu hidup yang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau sudah seperti itu, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Saya berharap, saudaraku, kita semua teristimewa untuk Jemaat Elim mengalami hal itu semua, ya, menjalani hidup baru, ya, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa, saudara. Ya, cari, ya, terus sampai Tuhan mau memberikan itu dan kita nanggapi dengan serius. Ya, jangan hanya waktu nerima saja, tetapi selanjutnya pun kita harus terus, ya, merenungkan itu, menghayati itu. Ya. Jadi jangan sampai terkecoh, saudara.
Memang kita hidup di dunia banyak masalah dan persoalan, itu pasti. Ya, tidak ada orang yang ada masalah. Ya, dan masalah hanya ada 3, masalah keluarga, masalah uang, masalah penyakit. Tetapi, saudara, sebetulnya yang lebih dahsyat lagi adalah kita benar-benar cari Tuhan. Ya. Masalah boleh ada, tetapi bersama Tuhan semua akan bisa dilalui, semua akan bisa dilewati dengan kuat kuasa yang dari Tuhan. Soalnya saudara, apabila kita hanya memikirkan tentang masalah yang dipecahkan oleh Tuhan, toh suatu saat akan muncul lagi masalah baru, yang lain versinya mungkin. Nah, nanti kita nangis-nangis lagi. Nah, tapi kalau kita benar-benar mau berserah sama Tuhan, dan maka terjadilah intim bersama Tuhan, dipimpin dengan Roh, maka kelanjutannya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita dengan lapang dada akan menerima itu semua dan akan berserah kepada kuat kuasa Tuhan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Demikian tanggapan saya, dan mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum menutup ibadah pada saat ini, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman dan juga untuk kesaksian yang telah Kau berikan pada istri saya, dan juga untuk firman tanggapan ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja pada kami semua dan selanjutnya berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena Kau Allah yang hidup, yang demikian mengasihi kami. Dan selanjutnya kami akan menerima berkat yang dari Engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita terima berkat yang melimpah, yaitu berkat kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya telah menerima berkat ini dan menikmatinya, katakan amin.